Halo, selamat pagi semua. Selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Yasinta Gunawan. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu trading forex dalam perspektif syariat Islam. Bersama saya pagi ini kita kedatangan tamu lagi nih, teman-teman di studio. Ada Dr. Odang Supriyatna MM, selaku Direktur PT Smartin Advisor System. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu Yasinta. Kabarnya baik, Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, teman-teman trader semua, PT Smartin Advisor System adalah sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang manajemen konsultan, khususnya sebagai penasehat berjangka di perdagangan derivatif dan juga seorang profesional dalam bidang trading dan keuangan syariah nih teman-teman. Selamat datang ya Bapak Odang ya. Nah, sebelum podcast ini kita mulai lebih jauh nih Pak. Pertanyaan pertama, apa sih Pak itu trading forex dan bagaimana sih cara kerjanya Pak? Iya, jadi forex itu ya sebetulnya seperti juga transaksi yang lain. Dan bentuknya itu dalam transaksi mata uang. Ditransaksikan di pasar forex ya internasional dan nasabah mendapat keuntungan dari selisih jual dan beli. Itu sebetulnya forex itu sama dengan transaksi lain. Masalahnya di dalam forex itu apa yang membedakan? Pasarnya berbeda, mekanisme pasar berbeda. Di sana ada leverage. Nah, inilah sebuah perbedaan dibandingkan dengan pasar-pasar lain, hingga ada yang mengatakan ini haram, ini halal, ini seperti itulah. Inilah jadi sama saja sebetulnya ini satu transaksi mata uang di pasar global dan nasabah dapat keuntungan ya itu dari selisih harga antar beli dan jual. Itu saja sebetulnya, sederhana itu sebetulnya. Ini kan saya sebagai host nih kan juga masih awam ya Pak ya mengenai trading forex gitu. Karena kan memang banyak yang menganggap trading forex itu kan juga sebagai gambling atau di istilahnya itu judi. Gitu, banyak orang juga awam nih Pak, orang-orang awam ya yang masih belum paham mengenai trading. Ini menarik banget nih teman-teman ya pembahasan kita kali ini. Namun bagaimana nih Pak dengan hukum trading forex dalam Islam? Apakah sebenarnya diperbolehkan atau enggak? 7 tahun yang lalu saya pernah melakukan seminar ini di Kuala Lumpur ya. Dan sampai hari ini saya kira perselisihan ya pendapat tentang ini halal dan haram itu masih berkembang. Ada dualisme. Apakah ini sah dikatakan haram? Silakan. Mengatakan ini halal silakan. Tapi pada prinsipnya saya ingin disclaimer, saya itu bukan ulama, saya bukan ahli di bidang syariah, tetapi pertanyaan ini berulang-ulang selama 7 tahun selama di sana aja. Jadi dari kasus ini ada 3 yang selalu dipermasalahkan, bahwa ini adalah sesuatu yang riba. Riba katanya. Nanti selama di sana ada riba, ya, riba itu menggunakan uang, pinjaman uang yang digunakan dengan tidak fair gitu ya, dilakukan sebagai transaksi. Misalkan sejauh ini transaksi dalam forex itu uang pinjaman, di mana di sana ada riba, ada bunga, lalu dipakai transaksi, apalagi pinjamannya dari pinjaman pinjol ya, pinjaman online, udah caranya pun salah, ditransaksikan pada itu jelas, nggak bisa ya. Anda mengatakan ini ketidakpastian. Ya, apa tidak pasti? Karena begitu investor masuk, dia tidak tahu bahwa dia itu akan untungnya berapa, merugi berapa. Bahkan banyak kasus ini masuk pagi, malam udah habis uangnya. Jadi ada sebuah pendapat bahwa transaksi di bidang derivatif itu adalah ini ada speculation. Ya. Saya setuju dengan cara itu. Jadi ada satu, kenapa itu dianggap satu haram? Karena derivatif dianggap sebagai gambling tools, which is ini benar. Ini kalau saya ditanya apakah ini bisa jadi gambling, sangat bisa ya. Ini satu medan untuk spekulasi untuk gambling yang sangat menarik. Jadi nggak usahlah bikin perjudian ya, ini bisa jadi sebagai gambling tool. Yang kedua speculation tools, dan ini dia menemukan goror, ketidakpastian. Spekulasi itu sesuatu yang tidak pasti. Jadi si nasabah tidak percaya bahwa saya ini kalau investasi kita ini mau untung, kalau untung berapa, rugi berapa gitu lah. Risikonya apa? Nggak ada risk assessment, tidak risk mitigation. Jadi seperti masuk ke laut dan tidak pasti. Dan yang ketiga itu derivatif itu as investment tools. Ya, disinilah kami di Smart Advisor System itu kita melakukan satu manajemen. Kita melakukan satu mitigasi risiko, kita melakukan trading management, kita melakukan satu strategi di mana tools ini akhirnya bisa menjadi sebuah investment tool. Jadi ketiga ini sejauh dia sebagai gambling tools, sebagai speculative tools, itu menurut saya itu haram, itu tidak syar'i. Tetapi pada saat kita bisa mitigasi risikonya, bisa manage-nya, bisa ada trading strateginya, lalu kita bisa dilakukan dengan cara yang benar, ini seperti bisnis yang lain, gitu. Nah itulah
Kenapa kami berkeyakinan bahwa ini adalah halal sejauh bisa ditransaksikan dengan benar. Itulah Mbak. Oh, oke. Berarti memang sebenarnya kan kalau trading itu kan sama aja kita kayak nge-build bisnis ya Pak ya. Karena kan kita harus membuat trading plan yang jelas. Gak bisa yang kayak tadi yang gambling atau segala macam itu kan itu suatu hal yang salah itu menurut saya pun juga seperti itu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai tadi kan Bapak ada bilang mengenai goror. Ketidakpastian itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tuh Pak. Maksudnya dalam konteks trading forex itu seperti apa? Iya, betul. Jadi sesuatu yang goror, sesuatu yang tidak pasti itu terjadi di transaksi apapun. Saya kira Mbak bisa menjadi sebuah transaksi yang goror, yang sesuatu transaksi yang tidak dipahami. Jadi kenapa orang itu tidak pasti? Pertama, pasti orang tidak punya pengetahuan yang cukup transaksi derivatif. Jadi manakala dia tidak punya pemahaman yang cukup, tidak punya keahlian cukup, itu sudah mengandung unsur goror, ketidakpastian. Bagaimana saya seorang ahli urut ya, lalu kita mengobati kecantikan dia nggak masukin itu sesuatu hal yang berbeda ya. Bagaimana seorang dokter kandungan menangani seorang dokter jantung itu beda. Jadi pada saat dia tidak punya pengetahuan yang cukup, tidak punya keahlian yang cukup, apalagi pengalaman yang cukup, itu saya kira itu sudah mengandung ketidakpastian. Situ saja sudah ada ketidakpastian. Apalagi kalau kita tidak tahu bagaimana market mekanisme di dalam derivatif, itu another problem ya. Terus dia tidak punya tools yang mumpuni ya, tidak tools seperti yang tadi ada sekarang SAS itu punya robotik ya, smartbot. Itu satu alat yang didesain untuk mengurangi ketidakpastian. Terus kita punya manajemen yang betul, kita punya strategi yang benar. Nah, manakala ini satu kompetensi ini kita ramu, maka transaksi ini goror ini ketidakpastian bisa kita eliminasi. Jadi seperti juga bisnis yang lain. Dan saya juga pelaku bisnis di oil and gas sudah 23 tahun di bidang itu. Untuk melakukan satu produksi well intervention ya, atau katakan dalam drilling itu juga punya pengetahuan khusus. Nggak bisa semua orang bisa melakukan pengeboran ya. Betul. Harus ada soal di bidang ini pun sama. Saya kira itu. Jadi goror ketidakpastian bisa diminimalisir dengan sepengetahuan, pengalaman, dan skill yang cukup. Oke, ini menarik banget nih teman-teman ya. Saya pun jadi ikut ngedengerin gitu, jadi ikut belajar juga nih mengenai syariat Islam itu gimana sih dengan trading forex ini gitu. Apakah ada jenis transaksi dalam forex yang bisa dianggap sesuai syariah, Pak? Ya, pertama ya, hindari adanya tadi di golongan itu adanya riba. Riba itu kalau di dalam transaksi itu ada swap. Ada orang yang melakukan transaksi itu dia berharap mendapatkan dari swap selisih ini bunga ya itu. Terus dia yang overnight ya, jadi dilakukan berhari. Kalau hari ini nggak dapat, siapa tahu besok itu nggak boleh. Ya, jadi kebalikan dari itu kita lakukan dengan spot ya. Terus dengan satu trading management yang benar. Jadi berapakah sebetulnya kesediaan nasabah melakukan transaksi, kerugian berapakah yang dia bersedia untuk ditanggung ya, dan berapa profit yang ingin dilakukan ya. Nah, jadi pada saat dia sudah menghindari riba, sudah tidak melakukan spekulasi ya, tidak melakukan overnight berlama-lama, nah itulah kita kategorikan bahwa dia sudah memasuki unsur-unsur yang sudah bisa diberikan secara syar'i. Diperbolehkan gitu lah, kayak masuklah ke dalam syariat Islam tadi ya Pak ya. Yang penting sebenarnya para nasabah atau klien ini sebenarnya tahu resiko yang ditanggung ya Pak ya. Resiko ditanggung pemenang soalnya biasanya ya kalau dalam disclaimer gitu teman-teman. Nah, bagaimana dengan penggunaan leverage Pak? Apakah itu sebenarnya diperbolehkan dalam trading forex syariah? Ya. Leverage ini juga mengandung beberapa pendapat. Leverage itu kan seperti ini. Leverage itu tidak ada transaksi dalam transaksi real, itu nggak ada. Leverage itu hanya di derivatif. Jadi leverage itu gini. Orang bisa membeli 1.000 value 1.000 ya dengan harga dengan Rp300 saja. Atau gampangnya gini. Untuk yang market size 100.000 dengan leverage orang bisa membeli dengan 3.000. Artinya apa? 3.000 itu bisa melakukan transaksi 100.000. Bisa juga yang 10.000 untuk 100.000. Inilah leverage. Ya. Bayangkan saja, kita punya uang 10.000 bisa melakukan transaksi market size itu 100.000. Di sini ada perbedaan pendapat.
oh kalau begitu 90% pinjaman. Nah ini berarti riba. Tapi yang lain mengatakan, oh bukan, yang 90% itu bukan pinjaman tapi fasilitas. Kalau fasilitas ini bukan riba. Nah jadi leverage itu akhirnya diserahkan kepada para pelaku pasar nih. Ada yang mengatakan ini sebagai riba, ini sebagai bukan riba. Kalau menurut saya leverage fasilitas. Gitu. Fasilitas yang diberikan oleh dari pialang lah, ya, untuk gitu bertransaksi. Untuk bertransaksi para nasabah kita nih. Nah, apakah ada tips Pak bagi trader pemula yang ingin bertrading sesuai dengan syariah? Satu, gampangnya. Sebelum dia masuk ke dalam transaksi syariah, transaksi derivatif, pastikan dia punya pengetahuan yang cukup. Yang kedua, pastikan punya keahlian dasar yang cukup. Pastikan kalau belum punya pengalaman, lakukanlah pendampingan kepada orang yang sudah tahu. Serahkanlah kepada SAS yang sudah pengalaman, ya kita sudah melakukan 14 tahun risetnya, sudah 7 tahun pengalaman. Nah, kalau dia sudah punya pengetahuan, pengalaman segitu, boleh melakukan dengan transaksi sendiri dengan pendampingan. Jangan sekali-kali Anda masuk bisnis, ya. Saya bikin disclaimer. Bisnis ini punya risiko. Betul. Ya, jadi sekali lagi saya harus disclaimer, di derivatif itu ada risiko. Jadi jangan Anda sekali-sekali masuk pasar ini tanpa pengetahuan, tanpa skill, dan tanpa pengalaman yang cukup. Kalau belum cukup ini lakukan secara pendampingan, gitu untuk pemula ya Mbak ya. Kecuali kalau yang baik sudah lama-lama boleh. Gitu. Kadang biasanya yang lama pun masih butuh pendamping Pak. Karena kan yang lama tuh kadang biasanya justru banyak ya orang-orang yang so tahu sebenarnya apa, so tahu padahal sebenarnya dia pun juga belum menguasai skillnya secara luas gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana cara memilih broker forex yang sesuai dengan syariah? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau dalam transaksi, kalau misalkan ada seorang yang datang ya kepada nasabah, ya kepada Anda seorang traders, dia mempunyai robot yang paling canggih di dunia, jangan terus percaya bahwa Anda akan untung. Ya? Jadi jangan sekali-sekali Anda percaya kalau ada seorang bawa robot tercanggih di dunia lalu menjanjikan keuntungan, jangan dulu percaya. Itu hanya bagian dari sebuah trading system. Pastikan bahwa pelakunya itu punya trading management yang benar. Dia punya trading plan yang benar, dia punya execution trading yang benar, cara evaluasi yang benar. Pastikan juga punya trading strategi yang benar. Yang keempat yang paling penting, pastikan bahwa dia memilih broker yang benar. Nah, jadi kalau 3 ini sudah benar, Mbak, lalu pilih broker yang abal-abal, uang itu kan habis. Ya. Saya kira DuPoint salah satu brokers terbaik ya. Hari ini saya lihat di list kemarin menjadi broker terbaik. Jadi jangan sampai salah pilih. Ya, DuPoint saya lihat ya, di itu broker salah satu broker terbaik di Indonesia. Ini saya harus katakan karena tugas saya itu harus menyampaikan advisor satu recommendation, information dan advice yang benar kepada masyarakat. Jadi itulah, pilih broker yang benar. Pastikan bahwa dia punya alat yang benar dan alat yang benar, robot yang benar. Saya gitu, Mbak. Setuju banget Pak, karena udah percuma ya kalau dia udah punya manajemen yang baik gitu, trading plan yang baik, tapi pilih broker yang salah, yang tadi seperti Bapak bilang, duit akan habis juga gitu. Karena jadinya yang saya bilang di awal tuh, karena kebanyakan orang-orang awam yang nggak memilih broker dengan benar, ujung-ujungnya nanti nyalahin brokernya, padahal sebenarnya kesalahan diri sendiri Pak, gitu. Yang mereka nggak research dulu gitu. Nah, dari pandangan Bapak selama puluhan tahun nih di bisnis trading gitu, yang tadi 23 tahun ya Pak, benar ya? Ya, gitu. Apa saja kesalahan umum yang harus dihindari oleh trader pemula nih Pak? Ya, jadi itu selalu ya. Jadi kalau saya sendiri mengenal dunia ini dari tahun 90 ya, tapi menekuni advisor ini 10 tahun ya, dan saya punya developer, IT developer sudah. Kesalahannya dari dulu begitu aja, nggak ada yang berbeda. Pertama itu dia itu loss karena dia tidak tahu, tidak bisa dan tidak pengalaman itu nomor 1. Yang kedua ini kesalahan yang terbesar itu yang habis sekarang ini tuh pasti dia pilih broker yang nggak aman. Ya gitu. Itu udah semua. Jadi ini jadi pengetahuan umum. Jadi pengetahuan, pengalaman dan itu satu emas, ya, satu keharusan. Yang kedua tuh coba ini bukan transaksi yang umum. Ini perlu satu mekanisme yang berbeda. Maka perlu paham how the market the forensic market work. Bagaimana sih cara bekerjanya. Dan itu pasti tidak mungkin pengetahuan itu datang dengan sendirinya.
Ya, harus ada yang mengasih tahu, mengupdate, membimbing. Jadi pastikan brokernya, pastikan yang tadi pengalaman dan itu Anda miliki ya. Terus pastikan itu pendampingan itu sangat penting di awal. Kecuali para trader seperti yang sudah pengalaman 20 tahun, ya, 30 sudah pro ya. Pro, silakan ya. Tapi bagi pemula, hati-hati dengan Anda bertransaksi untuk pemula. Nah, ini adalah sebuah transaksi berisiko. Maka kalau resiko itu bisa dimitigasi, resiko itu kita bisa manage, maka ini bisa kita lakukan. Yang jelas forex tidak lebih berbahaya dari terjun payung. Ya. Jadi, kenapa orang terjun payung selamat? Karena tahu bagaimana menyelamatkan dari menyelamatkan diri. Jadi betul ya, terjun payung resikonya meninggal. Tapi bagaimana ada orang yang malah terjun payung tanpa parasut, ya dipasangnya di udara karena dia tahu how to manage the risk. Gitu. Setuju banget nih dari pernyataan Bapak nih. Nah, bagaimana cara investor meminimalisir kondisi seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan nih Pak? Ya, lagi-lagi bahwa kita masuk satu hutan belantara yang bagi yang belum ya Mama, hati-hati, di sana banyak binatang buas, ya, di sana banyak hal yang harus dihindari. Maka untuk melakukan supaya dia ditransaksi, pastikan bahwa tadi Anda serahkan kepada yang berpengalaman kalau berpengalaman ya. Kalau Anda ingin belajar, karena gini Mbak, ada orang trader dia mau untung mau pintar. Nah, jadi kalau itu silakan transaksi Anda dengan cara yang benar ya sambil belajar. Tapi ada orang yang mau tadi ingin kaya tapi nggak perlu pintar. Coba serahkanlah kepada advisor yang sudah memang bidangnya di sana. Saya kira itu Mbak. Setuju, saya bisa mau menambahkan nih, karena kan tadi ya saya juga ada tahu ya Pak ya kan ada robot trading yang sudah juga legal gitu ya, terutama dari PT Smartin Advisor System gitu. Ini juga tuh dapat meminimalisir kondisi yang tadi seperti Bapak sudah jelaskan ya, yaitu menggunakan bot dari PT Smartin Advisor System gitu. Kan untuk sebagai wakil penasehat berjangka juga ya Pak, berarti ini bisa diyakini kalau bot dari PT Smartin ini aman ya Pak ya? Sangat aman, sangat aman. First ya, the first robot legalized in Indonesia. Jadi udah pastikan lah bahwa ini satu robot yang memang sudah di-legalize, jadi tidak sembarangan. Ini pasti kita sudah purban. Berarti perpaduan antara teknologi robot trading dengan hukum syariat Islam dalam trading forex masih relevan nih Pak dengan syariat Islam? Sangat. Sebetulnya gini ya, salah satu desain yang kami desain di Smartbot ini ya, sebetulnya awalnya sebuah pengalaman yang terjadi di awal di SSS dulu di Malaysia. Jadi sebetulnya kami mencoba mendesain sebuah tools ya, yang sebagai tools. Ini sebagai tools, sekali lagi ini bukan jaminan keuntungan, tools ya, yang bisa melakukan transaksi keuntungan secara konsisten. Nah, makanya dibuatlah sebuah tools yang tidak berisiko, yang risk assessment-nya itu sangat kuat ya, terus dengan minimalis kerugian yang sangat bisa di-manage ya Pak. Dan tentu saja kalau Anda ingin aman ya dan sustain, pasti tidak untung yang gila-gilaan. Kan itu kan setuju ya, Pak ya? Saya kalau setuju. ingin untung yang besar ya, cara cepat itu namanya judi. Nah, maka kita bikinlah desain ya dari IT department kami. Kita sebetulnya setting kita ada 5. Ya, 5 itu apa? The very konservatif design. Untuk apa? Untuk orang-orang yang memang mempunyai return yang antara 3%, masuk akal, yang bisa kita manage dengan mudah. Terus ada yang konservatif, within 5 to 10 ya itu bisa, dan terus sampai yang konservatif. Kalau di atas konservatif itu, di atasnya itu ada moderat, ada lagi yang namanya agresif, di atas agresif itu ada very agresif, di atas itu spekulasi. Nah, yang 2-3 terakhir tidak kami langani. Biarlah kita bertransaksi dengan cara yang sehat, cara yang benar, sesuai dengan norma-norma transaksi keuangan yang benar. Betul. Saya setuju. Sebenarnya tuh kita hanya perlu, berarti gampang ya Pak ya, karena kita kan perlu memantau kinerja robot kan juga bisa langsung dari HP ya, tanpa harus kita pantengin terus karena udah otomatis gitu ya Pak ya. Nah, apa nih Pak harapan Bapak untuk masa depan trading forex di kalangan umat Muslim? Jadi saya Muslim ya, jadi Indonesia itu majority Muslim ya. Jadi transaksi ini hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa transaksi itu tidak cuma yang bentuk real ya, bahwa di dunia ini sudah banyak sekali satu transaksi
di bidang yang non real ya, seperti yang digital ya, elektronik ya. Setuju. Nah, hari ini ya tukang cendol sudah pakai QRIS ya. Setuju Pak. Betul, ya. Tukang cendol, tukang somai. Tukang somai sudah pakai QRIS ya, transaksi sudah tidak lagi seperti itu. Teknologi sudah canggih sudah ya. canggih. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan sesama muslim yang belum belajar, belajarlah dulu secara kafah ya, pelajari. Akhirnya pilihan ada di Anda, apakah Anda mau transaksi ya, atau menggunakan tools atau tidak. Kalau Anda masih ada kesempatan, silahkan datang ke kantor kami untuk belajar. Setelah tools yang kami berikan, itu seperti kita menggiring kuda ke pinggir danau, Mbak. Masalah dia meminum, tidak minum itu terserah Bapak kuda itu sendiri. Saya kira gitu, pada rekan-rekan yang lain, janganlah berhenti belajar ya. Dunia sudah begitu terbuka, kita terhubung antara satu negara dengan negara, sudah terhubung antara benua dengan benua, maka belajarlah Anda di dunia yang penuh teknologi ini. Setuju. Karena belajar itu kan terus ya Pak ya, gitu. Karena kita itu kan jangan, ibaratnya gini, teknologi itu semakin canggih, kita juga harus semakin belajar juga gitu. Jangan sampai kita kalah dengan teknologi. Jadi otak itu juga harus diasah ya teman-teman ya, gitu. Nah, yang mau mencoba demo akun nih Pak, mungkin kan ada pasti ya yang salah satu atau beberapa nih yang nonton gitu mau mencoba akun demo dari Robot Trading. Ini bisa berarti Pak? Silakan, bisa. Jadi kita akan memberikan akun demo ya. Silakan DuPoint juga bisa memberikan fasilitas untuk lakukan saja, nilai sendiri, rasakan sendiri. Kalau sekiranya Anda ingin lebih dalam, datanglah ke SAS untuk belajar bagaimana Anda belajar di daerah secara benar, ya, secara benar, saya kata secara benar, gitu. Mungkin nanti alamat kantornya bisa ditaruh di bawah sini atau di samping sini ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian pengen datang langsung dan belajar langsung dengan SHS ini gitu. Nah Pak, ini terima kasih banyak Bapak Odang atas wawasan berharganya ini. Semoga pendengar kita mendapatkan manfaat dari tema podcast kita pagi ini tentang trading forex dalam perspektif syariat Islam gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bapak ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti kami di media sosial. See you traders. Halo.